RCL 957 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas, kita lagi ada di suatu tempat, tepatnya itu Sukabumi bagian utara. Dan di sebelah nih sudah hadir ini salah satu penggiat ekonomi kreatif ya, dari Desa Purwosedar. Ini ujungnya Sukabumi, Ciracap ya Kang ya? Iya, Wah, luar biasa. Kecamatan Ciracap. Jarang-jarang kita bisa main, bisa ngobrol sama orang-orang yang jauh. Khususnya ini masih muda banget soalnya ya. Kita sama-sama muda. Kang Ega ya, sebut aja Kang Ega. Betul. Kang Ega, kalau boleh tahu, Kang Ega sendiri boleh ceritain nggak sih Kang Ega itu sebagai apa? Khususnya di Desa Purwosedar itu sendiri, apa yang dipromosikan? Boleh cerita sedikit? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rega Putra Kurnia. Saya ini adalah salah satu SWJ Ambassador dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya bertugas di Desa Purwosedar, Kecamatan Ciracap. Nah, adapun tugas saya ini adalah untuk mempromosikan tentang desa wisata yang ada di salah satu Kecamatan Ciracap itu, yaitu tentang Desa Purwosedar. Nah, adapun yang saya promosikan itu ada beberapa faktor, ada beberapa komponen yang saya promosikan. Antara lain adalah tentang pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, budaya, kemudian makanan khas dari daerah itu sendiri. Berarti sesuatu yang memang khas daerah, mulai dari wisatanya, UMKM-nya, dan kegiatan-kegiatan kreatif yang sifatnya tuh mempromosikan daerah. Betul. Sifatnya gitu berarti ya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa Kak? Untuk SWJ Ambassador ini saya berkecimpung itu dari 2023 ini Kak. Berarti baru ya. Betul. Tapi walaupun baru, kalau boleh tahu udah apa aja yang dilakukan tuh udah apa aja sih? Oke, untuk kemarin itu penugasan untuk pembuatan konten tentang desa wisata itu saya mengangkat profil desa dari Purwosedar itu sendiri, yang mana saya mempromosikan tentang pariwisatanya. Yang ternyata ketika saya di lapangan saya mengetahui bahwa ternyata desa saya itu ternyata punya banyak pariwisata yang belum saya ketahui Kak. Ya, ada beberapa pantai yang ternyata itu luar biasa cantik. Kemudian ada curugnya juga, ya, dan selain dari itu ada sungai yang menurut saya itu wajib dan harus banget teman-teman untuk datang ke Sungai Cikarang. Itu cantik banget. Ya. Sungai Cikarang itu salah satu wisata yang memang bisa wajib untuk dikunjungi. Nah, sejauh Kang Ega apa ya istilahnya tuh mengeksplor daerah Purwosedar, apa aja memang yang udah ada ditemukan tuh wisata apa aja memang? Oke, untuk wisatanya itu memang ada beberapa Kak. Nah, yang utama itu yang kita lagi angkat, yang lagi kita angkat sekarang ini adalah tentang pantai, yaitu Pantai Batu Panganten. Nah, itu. Sekarang itu untuk kemarin ketika saya penugasan, saya coba explore, kemudian saya coba angkat tentang Batu Panganten itu, dan alhamdulillah ketika saya angkat Pantai Batu Panganten itu ada lebih dari 35.000 penonton ya di Instagram, dan itu dampaknya luar biasa. Itu ada perangkat desa yang menghubungi saya mengucapin terima kasih karena setelah saya posting konten tersebut memberikan dampak yang luar biasa, menambah pengunjung juga ke pantai tersebut kan. Luar biasa, karena memang kalau saat ini tuh apa ya istilahnya masyarakat tuh lebih melek di media sosial ya. Betul. Jadi pemanfaatan media sosial tuh kayaknya memang betul-betul harus dimanfaatkan. Betul. Berarti fokusnya di Instagram? Fokusnya saya sejauh ini masih di Instagram. Belum ke yang lain berarti ya? Belum ke yang Nanti lain. nama Instagramnya boleh di share ya di bawahnya. Dan mungkin ada ini enggak sih Kang? Ada selain dari wisatanya atau memang fokusnya di segi wisata? Kalau pengen tahunya tuh dari segi UMKM. Kalau boleh tahu apa kan, karena selama ini kan yang mungkin ada juga orang yang udah tahu kayak daerah CPO GGP ada Hanjeli gitu kan ya. Nah, kalau dari Ciracap sendiri apa? Untuk UMKM-nya itu mungkin berfokus pada makanan. Ya, di Desa Purwosedar itu sendiri ada beberapa UMKM yang saat ini tuh sedang berfokus bagaimana caranya si produk tersebut itu bisa tembus ekspor ke luar negeri Kak. Salah satunya adalah pengrajin gula semut. Ya, itu ada salah satu pengrajin gula semut di Desa Purwosedar itu yang sudah menggeluti bidang itu dari 2012 dan kemarin itu entah sekarang sudah atau belum ya, ketika saya penugasan kemarin itu rencananya akan diekspor sampai ke Jepang. Luar biasa. Ya, dan ada beberapa pengrajin juga seperti makanan khas lokal. Mungkin di sini beberapa teman-teman ada yang sudah pernah dengar tentang opak. Ya, memang khas Jampang kan ya? Iya, khas Jampang. Ada opak Jampang, kemudian ada opak singkong. Kalau kita nyebutnya adalah opak sampe. Ya, kemudian rengginang dan lain sebagainya, itu ada beberapa pengrajin juga di sana. Selain dari itu juga untuk ekonomi kreatifnya ada pengrajin panai. Panai itu? Nah, panai ini adalah perkakas kayak bolong. Iya. Nah, yang dimana ada pengrajin yang sudah
bergelut di bidang tersebut itu dari tahun 1967. Oh, Sedangkan desa Purwosedarnya saja itu berdiri pada tahun 1981. berarti sebelum Jadi sebelum desanya ada, pengrajinnya sudah ada. Wah, luar biasa. Kayaknya harus di-share ke sana langsung ya. Wajib Boleh banget. diundang ya anak kerja ke sana? Siap. Siap ya. Saya siap mandu, Pak. Oke, luar biasa. Terakhir Kang, kalau boleh tahu, kenapa sih Kang Ega sendiri mau apa ya, istilahnya mau terketuk hatinya untuk mempromosikan, walaupun memang sebenarnya pemuda harus punya peran penting, Iya. gitu kan ya. Tapi kalau boleh tahu cerita awalnya untuk gabung ke SWJ Jabar itu karena apa? Oke. Sebenarnya untuk background saya itu sebelumnya tidak ada background yang berkecimpung di kepariwisataan kan. Ya cuman hanya mungkin sebagai anak daerah yang notabene saya tinggal di daerah yang dekat ke tempat wisata ya. Jadi mungkin saya sudah terbentuk karakter yang mana saya mencintai alam sejak kecil, tapi memang tidak ada karakter profesional ke bidang tersebut. Sampai akhirnya di 2023 ya 2022 kalau nggak salah 2022 atau 2003 awal itu ada pemilihan untuk SWJ Ambassador atau Smiling West Java yang mana fokusnya adalah untuk mempromosikan tentang desa wisata. Saya coba untuk daftar mengirimkan konten sampai akhirnya alhamdulillah saya terpilih. Tapi waktu itu saya terpilih bukan untuk desa Purwosedar, untuk desa Cikangkung. Nah kemudian saya mikir kenapa saya terlahir di desa Purwosedar tapi tidak mempromosikan desa saya sendiri. Betul. Sampai akhirnya saya coba untuk berpindah ya, untuk meminta pemindahan penugasan saya di desa Purwosedar tersebut. Alhamdulillah di ACC dari pihak Dinas Provinsi Jawa Barat. Nah kemudian kenapa saya bisa ada keinginan untuk mempromosikan desa itu, karena saya merasa bahwa mungkin ada peran penting saya sebagai anak daerah yang mana kalau tidak saya siapa lagi? Kalau tidak kita siapa lagi sebagai anak bangsa dan sebagai pemuda yang nantinya akan menjadi tulang punggung mungkin. Nah betul. Jadi, Karena memang kalau misalkan bukan anak muda yang gerak, karena kan memang orang tua mungkin sudah bukan waktunya, gitu kan ya. Dan kalau sejauh ini udah banyak ngajak teman-teman buat bantu promosi daerah sudah ada beberapa teman-teman SWJ Ambassador juga yang saya ajak ke sana bantu mempromosikan, dan itu memang impactnya juga luar biasa kan. Pasti, gitu. ya. Kemudian saya juga ajak ada beberapa teman saya dari luar kota bahkan luar pulau, saya ajak juga ke Pantai Batu Panganten. Luar biasa. Dan menurut mereka itu bagus banget pantainya. Betul. Memang ada potensi di situ Ada yang memang potensinya. bisa dibangun gitu kan. Ya, Betul. terakhir Kang Ega, karena memang waktunya juga itu sudah 5 menit gitu kan ya. Jadi harus ditutup aja kayaknya. Sebelum kita tutup pembicaraan kita hari ini, ada pesan nggak atau ajakan untuk para pemuda di luar sana dan juga para wisatawan yang mau datang ke Desa Ciracap, khususnya di Pantai Batu Pengantin? Oke. Teman-teman, saya tidak akan banyak yang saya sampaikan, hanya saja untuk teman-teman yang ada di luar sana, mungkin terutama untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat, mungkin ketika teman-teman ingin berlibur, pilihan destinasi wisatanya, mungkin teman-teman saat ini belum ada kepikiran untuk datang ke daerah Jawa Barat, terutama ke daerah Pejampangan. Ya, saya biasa itu kalau misalkan berlibur pasti pikirannya kalau pantai pengen ke Bali, gitu kan, biasa kayak gitu. Betul. Ternyata ketika saya bergabung di SWJ Ambassador, ketika saya tahu tentang pantai yang ada di Jawa Barat, terutama yang ada di Pejampangan, khususnya di desa Purwosedar saya, ternyata ada potensi yang teman-teman harus lihat. Banyak sekali tempat wisata yang belum terjamah. Kalau misalkan bukan kita yang menjamah, siapa lagi? Jadi buat teman-teman, jangan hanya fokus keluar. Untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat, berlibur di Jabar aja. Luar biasa. Memang kalau liburan tuh nggak usah jauh-jauh, yang penting dekat, yang penting setelahnya healing tuh memang kerasa. Iya. Ya luar biasa. Dan lebih irit juga kan? Nah betul, lebih irit juga, lebih dekat, lebih irit juga gitu Betul. kan ya. Dan sekali-kali boleh ya nanti anak Kercel yang diajak ke sana ya. Siap. Tinggal difasilitasi aja. Oke. Kalau gitu Kang Ega, terima kasih sudah mau Sama-sama, berbincang, sudah mau diajak ngobrol tentang tentang wisata, potensi wisata yang ada di Desa Ciracap. Mudah-mudahan next time kita bisa langsung lihat langsung keindahan alamnya itu seperti apa ya. Ya, terutama desa Purwosedar ya. Nah betul, luar biasa. Kalau gitu Meju Nandi dan juga kru yang bertugas sahabat RCL, kami ada bersama Anda.